Apakah ada cara untuk mempersingkat waktu yang dibutuhkan untuk tumbuh? Yang Kai mengerutkan kening, meskipun dia sudah menduga bahwa ini akan terjadi. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Muzu, itu masih membuatnya sakit kepala. Saya akan mencobanya. Setelah Mulu selesai berbicara, dia berbalik dan terbang ke kedalaman taman obat. Dari kelihatannya, dia tidak ingin membuang waktu dan pasti akan mencoba yang terbaik untuk memperpendek siklus pertumbuhan buah tubuh segar. Muzu melirik ke belakang dan tersenyum pahit. Bahkan jika kita mencoba yang terbaik, kita hanya bisa mempersingkat waktu setengahnya. Itu lebih dari 1.500 tahun. Yang Kai tidak bisa menahan diri untuk tidak memamerkan giginya. Ini adalah waktu yang sangat lama. Dan meskipun bukan masalah besar baginya untuk menunggu selama 1.500 tahun dengan kultivasinya saat ini, dia hanya hidup kurang dari 200 tahun. Sebagai perbandingan, 1.500 tahun cukup menakutkan. Siapa yang kamu temui, Saint Demon? Muzu bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia bahkan lebih kuat dari Demon Saint. Yang Kai tersenyum pahit. Ini adalah Great Demon God, dan semua ras iblis di wilayah iblis telah lahir karena dia. Dengan satu perintah, para Saint iblis mau tidak mau mematuhi perintahnya dan bahkan rela ditelan utuh. Muzu berseru, ada karakter seperti itu di dunia ini? Yang Kai kemudian menjawab, ya, dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi situasinya agak mirip dengan saya sekarang. Tubuh fisiknya hancur dan jiwa ilahinya selamat. Tetapi orang itu tidak memiliki teratai pemanasan jiwa. Jadi bagaimana jiwa ilahinya bisa bertahan selama puluhan ribu tahun? Mungkinkah jiwa ilahinya telah mencapai tingkat yang abadi dan tidak dapat dihancurkan? Mendesis. Beberapa puluh ribu tahun, Muzu bahkan lebih terkejut. Jiwa ilahi adalah hal yang sangat misterius. Dan setiap orang memiliki jiwa ilahi. Tetapi jiwa ilahi juga sangat rapuh. Tidak peduli seberapa kuat seseorang. Tanpa perlindungan tubuh mereka, begitu jiwa ilahi mereka terekspos, tidak akan lama sebelum jiwa ilahi mereka dihancurkan. Bahkan untuk seseorang sekuat Tian Yan, jika dia ingin meninggalkan cermin gerakan ilahi, pertama-tama dia harus membentuk tubuh fisiknya. Muzu merasa sulit untuk membayangkan bagaimana seseorang tanpa tubuh dapat bertahan selama puluhan ribu tahun hanya dengan mengandalkan jiwa ilahi mereka. Terlebih lagi, orang ini bahkan lebih kuat dari Demon Saint. Keberadaan seperti apa dia? Tepat ketika dia akan membuka mulutnya untuk bertanya, mata Yang Kai tiba-tiba menyala. Ekspresi serius muncul di wajahnya saat dia menggumamkan sesuatu. Muzu mendengarkan dengan K. Sama kata-kata Yang Kai. Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Abadi dan tidak bisa dihancurkan. Cahaya di mata Yang Kai menjadi lebih terang ketika dia tiba-tiba tertawa. Bagaimana saya bisa melupakannya? Apa yang dimaksud Tuan? Muzu bingung. Tidak tahu apa yang dipikirkan Yang Kai yang membuatnya sangat bahagia. Mata Yang Kai berbinar ketika dia menatap Muzu dan berkata dengan sungguh-sungguh, abadi dan tidak bisa dihancurkan. Tidakkah kamu memikirkan sesuatu? Muzu tampaknya telah menangkap sesuatu. Tetapi sebelum dia bisa bereaksi, avatar jiwa Yang Kai melayang ke samping dan segera tiba di depan pohon kecil setinggi seorang pria. Menatap ke depan dengan tatapan membara. Tidak ada sehelai daun pun di pohon kecil ini. Dan pohon itu sangat tandus sehingga kelihatannya bisa mati kapan saja. Tetapi sebaliknya, pohon itu penuh vitalitas. Dapat dikatakan bahwa di seluruh Medicine Garden, bahkan jika semua vitalitas semua tanaman ditambahkan bersama-sama, itu bahkan tidak akan bisa dibandingkan dengan pohon kecil ini. Pohon abadi, teriak Muzu. Langsung mengerti mengapa Yang Kai begitu bersemangat barusan. Menurut legenda, selama seseorang dapat memperbaiki pohon abadi, mereka akan dapat memperoleh tubuh yang abadi dan tidak dapat dihancurkan. Pada saat itu, mereka akan dapat hidup selama langit dan bumi, serta matahari dan bulan. Ras roh kayu adalah ras yang telah berinteraksi dengan semua jenis bunga roh dan rumput sejak zaman kuno. Jadi mereka secara alami akrab dengan legenda pohon abadi. Tapi bagaimanapun juga, itu hanya legenda. Jadi tidak ada yang tahu apakah itu benar atau salah. Bahkan bisa dikatakan bahwa sebelum bertemu Yang Kai, Muzu dan Mulu bahkan sudah curiga apakah memang ada yang namanya pohon abadi di dunia ini. Kamu ingin memperbaikinya? Muzu menatap Yang Kai. Tentu saja. Yang Kai mengangguk. Apakah ada cara lain? Buah tubuh segar adalah jalan keluar. Tetapi Yang Kai tidak mampu menunggu lebih dari 1.500 tahun. Tapi bukankah kamu mencoba sebelumnya? Muzu mengerutkan kening. Yang Kai tersenyum sedikit. Saya sudah mencobanya sebelumnya. Tetapi saya belum pernah mencobanya dalam kondisi ini. Mungkin kali ini akan ada kejutan yang tak terduga. Kalau begitu kamu harus berhati-hati. Yang Kai tidak mengatakan apa-apa lagi. Karena dia sudah menemukan jalan keluar lain. Apa yang perlu diragukan? Paling buruk, dia hanya akan gagal.
yang lebih baik daripada hanya menunggu di sini. Avatar jiwa berubah menjadi kumpulan rasa ilahi murni dan perlahan-lahan membungkus dirinya di sekitar pohon abadi. Segera, seluruh pohon abadi diselimuti oleh rasa ilahi ini. Pohon abadi diperoleh dari alam rahasia khusus di Starfield bidang bawah. Yang Kai ingat bahwa ada Seven Colored Divine Bird, Picok, menjaganya, dan Seven Colored Radiant Light yang dipancarkan dari tubuhnya tidak bisa dihancurkan. Pada saat itu, dia hanya merasa bahwa merak burung ilahi sangat kuat. Tetapi sekarang setelah dia menjadi Kaisar Agung, bahkan dengan penglihatan Kaisar Agung, dia masih merasa bahwa merak burung ilahi tidak terkalahkan. Ini jelas bukan burung ilahi dari Starfield bidang bawah, tetapi untuk beberapa alasan ia muncul di sana. Setelah mendapatkan pohon abadi, Yang Kai telah mencoba berkali-kali untuk memperbaikinya, tetapi tidak berhasil. Di sisi lain, daun pohon abadi telah menyelamatkan hidup banyak orang, dan harga yang dia bayar adalah seluruh pohon abadi menjadi tandus, tanpa sehelai daun pun. Justru karena usahanya yang berulang-ulang tidak membuahkan hasil dan daunnya hilang, Yang Kai tidak lagi memperhatikan pohon abadi. Legenda itu juga telah terlempar ke benaknya. Jika bukan karena tubuhnya dihancurkan dan situasi putus asanya, dia mungkin tidak akan memikirkannya. Tubuh fisik tidak hanya merupakan bentuk perlindungan bagi jiwa seseorang, tetapi juga semacam pengekangan. Membenamkan pikiran seseorang dan membuang banyak pikiran yang mengganggu. Kehilangan tubuh fisik adalah kehilangan besar, tetapi juga memungkinkan dia untuk melihat sesuatu dari perspektif yang sama sekali baru. Segala sesuatu di dunia ini pada awalnya tidak berbentuk, seperti bulan di sumur, seperti bunga di air. Dao surgawi selalu berubah, surga selalu berubah, tidak hidup atau mati, tidak bersih atau tidak murni. Ada teror besar antara hidup dan mati. Tetapi seseorang hanya bisa bertahan jika mereka terjebak di tempat kematian. Saat kesadarannya tenggelam, dia secara bertahap menyadari. Di dalam kebun obat, Muzu melihat sekeliling dengan heran. Di bawah tatapannya, jiwa Yang Kai melilit pohon abadi, dan kekuatan jiwa yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G bergabung ke dalam pohon kecil, dengan cepat menghilang. Sepertinya pohon abadi telah menelan jiwa Yang Kai. Muzu menjadi pucat karena ketakutan dan dengan cepat memanggil, "Tuan, Tuan." Bagaimana mungkin ada tanggapan? Faktanya, tidak ada jejak aura Yang Kai dalam persepsinya, menyebabkan Muzu panik. Jika tubuh fisik Yang Kai dihancurkan, setidaknya ada harapan untuk rekonstruksi. Tetapi jika bahkan jiwanya dihancurkan, maka jiwanya akan benar-benar hancur. Dia tidak pernah membayangkan bahwa memperbaiki pohon abadi akan menghasilkan pemandangan seperti itu. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia akan menghentikan Yang Kai apapun yang terjadi. Teriakan itu mengejutkan Mulu, yang berada jauh di dalam kebun obat, ketika sesosok kecil bergegas mendekat dan bertanya tentang situasinya. Setelah waktu yang lama, kedua saudara perempuan itu saling memandang dan mulai menangis. Mulu berkata, "Tuan sudah pergi. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Muzu juga menangis saat dia menghibur. "Jangan panik. Sesuatu pasti telah terjadi. Dia tidak mungkin menghilang tanpa alasan." Mulu berkata, "Kalau begitu kita harus segera memikirkan cara untuk menyelamatkannya." "Ya, pikirkan cara, pikirkan cara." Muzu mengangguk berulang kali. Kedua saudara perempuan itu saling menatap sejenak sebelum Muzu mengatakan sesuatu. "Saya tidak bisa memikirkan apapun." Kedua saudara perempuan itu sekali lagi memeluk kepala mereka dan menangis. Setelah beberapa saat, Muzu akhirnya berhenti menangis dan menyeka matanya yang bengkak. Kalau saja Patriark ada di sini, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Mulu berkata tanpa daya. "Tapi Tuan tidak ada di sini, dan kita tidak bisa meninggalkan tempat ini. Jadi bagaimana kita bisa menemukan Patriark?" Dunia kecil misterius adalah dunianya sendiri, dan dunia ini hanya bisa dibuka oleh Yang Kai dan perwujudannya. Meskipun mereka berdua telah berada di sini selama bertahun-tahun, mereka tidak memiliki kemampuan untuk membukanya. Kalau begitu kita hanya bisa berkultivasi dengan rajin. Hanya dengan menjadi lebih kuat kita dapat mengobrak-abrik dunia ini dan melarikan diri dari sini. Ketika saatnya tiba, kita bisa pergi mencari Patriark. Saat mereka berbicara, Mulu tiba-tiba mengulurkan tangan dan menariknya kembali. Muzu menatapnya dan bertanya, "Ada apa?" "Saudari Muzu, lihat." Mulu menunjuk ke arah pohon abadi. Ketika Muzu melihat ke atas, dia tidak bisa menahan perasaan terkejut karena cabang-cabang pohon abadi melambai dengan lembut, seolah-olah seseorang sedang meregang. Adegan ini cukup mencengangkan. Mata Muzu berbinar. "Tuan baik-baik saja?" Tidak ada angin di kebun obat sama sekali, dan pohon abadi tidak bergerak selama bertahun-tahun. Pada saat ini,
Cabang-cabangnya menari. Jelas karena jiwa Yang Kai telah bergabung dengannya. Di bawah perhatian dua roh kayu kecil, cabang-cabang T, E, L, A, N, J, A, N, G menari lebih kuat. Seolah-olah mereka membuat ulah, menyebabkan udara berderak. Pada saat berikutnya, suara yang familiar terdengar di benak mereka. Hei, bagaimana aku menjadi pohon? Apa-apaan? Suara ini milik Yang Kai? Tuan, Muzu menatap pohon abadi di depannya dengan tak percaya. Itu benar. Ini aku. Cabang-cabang pohon abadi menari-nari saat menjawab. Suaranya penuh dengan depresi. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan tertekan. Setelah membenamkan jiwa ilahinya ke dalam pohon abadi, dia tiba-tiba merasakan semacam kendala yang dengan cepat diikuti oleh situasi saat ini. Meskipun dia ingin memperbaiki pohon abadi dan mendapatkan tubuh yang tidak bisa mati dan tidak bisa dihancurkan, dia tidak pernah berharap untuk berhasil dengan cara seperti itu. Setelah berubah menjadi pohon abadi, Yang Kai memang abadi. Tetapi apa yang bisa dia lakukan dengan tubuh ini? Jika dia menghadapi bahaya, apakah dia akan menggunakan cabangnya untuk mencambuk musuh? Belum lagi pohon kecil ini bahkan tidak memiliki sehelai daun pun. Yang Kai merasa benar-benar T, E, L, A, N, J, A, N, G. Melihat adegan lucu di depan mereka, meskipun Muzu tahu ini bukan waktunya untuk tertawa, dia masih tidak bisa menahan tawa. Mulu terbang dan berputar di sekitar pohon abadi. Tuan, Tuan, apakah kamu baik-baik saja? Apakah saya baik-baik saja? Yang Kai bertanya dengan marah. Alam Mulu menyusut saat mendengar ini. Meskipun mereka berdua adalah roh kayu dan secara bawaan dekat dengan bunga dan pohon. Jika mereka benar-benar berubah menjadi bunga kecil atau pohon kecil, itu tidak dapat diterima. Belum lagi Yang Kai adalah orang yang hidup. Muzu menghiburnya. Tuan, jangan panik. Sekarang setelah kamu menyempurnakan pohon abadi, kamu dapat menggunakannya sebagai tubuh kamu. Selama kamu berkultivasi dengan rajin, kamu mungkin bisa berubah menjadi manusia di masa depan. Tuan harus tahu bahwa ada banyak bunga dan tumbuhan di dunia ini yang telah mengalami masa budidaya yang lama untuk berubah menjadi bentuk aslinya. Selain itu, pohon abadi adalah harta tertinggi di dunia ini. Ini adalah berkah tersembunyi. Mungkin ketika Tuan berubah menjadi manusia, dia tidak hanya akan dapat memulihkan kekuatannya, dia juga akan dapat meningkat. Poin bagus, Yang Kai ingin mengangguk. Tetapi dia hanya bisa mengayunkan cabang-cabang pohon abadi ke depan dan ke belakang. Tetapi kamu harus tahu bahwa mengolah tanaman dan tumbuh-tumbuhan jauh lebih sulit daripada mengolah daging dan darah. Tidak peduli seberapa keras saya mencoba, jika saya ingin berubah menjadi bentuk manusia, itu akan memakan waktu 1000 tahun. Muzu terdiam. Tetapi tepat ketika dia akan berbicara lagi, Yang Kai mengangkat cabangnya dan menghentikannya. Tidak perlu mengatakan kata-kata yang menghibur. Saya akan menemukan cara untuk melihat apakah saya bisa keluar lebih dulu. Mengatakan demikian, pohon abadi terdiam lagi. Kedua roh kayu menyaksikan dari samping. Dan setelah beberapa saat, aura jiwa Yang Kai datang dari pohon abadi. Segera setelah itu, kekuatan jiwa yang terlihat dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G terbang keluar dari pohon kecil dan berubah kembali menjadi Yang Kai. Namun, pada saat ini, Yang Kai masih memiliki ketakutan yang tersisa di wajahnya. Seolah-olah dia sedang berpikir keras. Kali ini, memurnikan dan melepaskan diri dari pohon abadi secara tak terduga mudah. Seolah-olah dia tidak menemukan penghalang sama sekali. Tidak seperti di masa lalu. Ketika dia mencoba beberapa kali tetapi gagal menemukan jalan masuk, membuatnya berpikir bahwa legenda itu palsu. Perbedaan terbesar antara sekarang dan sebelumnya adalah dia telah kehilangan tubuh fisiknya. Dengan kata lain, jika dia ingin memperbaiki pohon abadi, dia harus menghancurkannya dan membangunnya kembali. Hanya dengan benar-benar melepaskan diri dari belenggu tubuh fisiknya, dia dapat benar-benar memperbaiki pohon abadi. Di masa lalu, dia memiliki tubuhnya sendiri, jadi dia tidak memiliki kualifikasi untuk memperbaikinya. Berpikir begitu, Yang Kai tersenyum pahit, terlepas dari apakah legenda itu benar atau tidak. Bahkan jika orang lain memperoleh pohon abadi, siapa yang akan meninggalkan tubuh mereka sendiri untuk memperbaikinya? Juga karena kebetulan inilah tubuhnya hancur berkeping-keping dan dia tidak punya pilihan selain mencobanya. Tetapi pada akhirnya dia berhasil. Jika itu masalahnya, alis Yang Kai berkerut saat dia tenggelam dalam kontemplasi. Matanya berangsur-angsur menyala. Pada saat tertentu, dia tampaknya telah mengambil keputusan dan berkata, "Aku akan keluar sebentar." Mengatakan demikian, dia mengirimkan Divine Sense-nya dan menghilang ke dalam pohon abadi. Sesaat kemudian, pohon abadi mengguncang cabang-cabangnya dan keluar dari kebun obat. Cabang-cabangnya yang T, E, L,
N, J, A, N, G bergoyang saat terbang keluar dari dunia kecil yang misterius. Dalam kehampaan, tempat lotus pemanasan jiwa berada, sebuah pohon kecil setinggi seorang pria muncul dari udara tipis. Ini adalah pertama kalinya dua harta karun dunia bertemu dengan cara seperti itu. Lotus pemanasan jiwa selalu disimpan di laut pengetahuan yang Kai. Jadi dia belum pernah memiliki kesempatan seperti itu sebelumnya. Merentangkan cabang dan membungkusnya di sekitar teratai pemanasan jiwa. 7 cahaya berwarna menyelimuti seluruh pohon muda, melindungi jiwa yang Kai dari pengaruh energi void. Pohon kecil, yang setinggi manusia, memancarkan vitalitas yang kuat saat terbang melalui kehampaan. Kemanapun ia lewat, tampaknya ditarik oleh vitalitas ini, menyebabkan potongan daging dan anggota tubuh yang patah terbang ke segala arah. Dalam waktu singkat, pohon abadi benar-benar terbungkus, dan sejauh mata memandang, pohon abadi dengan cepat menghilang, meninggalkan bakso raksasa. Bakso ini terbentuk dari potongan daging yang tak terhitung jumlahnya dan terlihat sangat aneh. Tetapi dari dalam bakso ini, aura kehidupan perlahan-lahan lahir. Yang Kai sangat gembira. Tanpa diduga, idenya yang tiba-tiba benar-benar berhasil. Seiring waktu berlalu, bakso menjadi lebih besar. Secara bertahap berubah menjadi monster raksasa dengan diameter beberapa ratus meter. Dari dalam tubuhnya, serangkaian suara dentuman yang berat dan pelan bisa terdengar. Saat suara-suara ini naik dan turun, seluruh bakso mulai menyusut perlahan. Pada titik tertentu, semua potongan daging dan darah yang pecah berkumpul bersama, dan bakso itu dengan tenang melayang di udara. Suaranya mengenai tanah sangat kuat, dan dari waktu ke waktu, tonjolan besar akan muncul di permukaan bakso, seolah-olah ada sesuatu yang mencoba pecah. Di dalam bakso, Yang Kai merasakan seluruh tubuhnya dipenuhi dengan vitalitas. Kekayaan vitalitas ini belum pernah terjadi sebelumnya. Pohon abadi, yang setinggi manusia, tampak meleleh, berubah menjadi vitalitas murni dan menyatu menjadi dagingnya. Daging dan darah menggeliat saat anggota tubuh yang patah berkumpul kembali. Yang Kai segera merasa bahwa dia memiliki kepala, tangan, tubuh, 2 kaki. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Yang Kai sekali lagi merasakan keberadaannya sendiri. Ini bukan keberadaan jiwanya, tetapi kebangkitan sejati. Perasaan baru berlama-lama di hatinya, memberinya rasa sukacita yang tak terlukiskan. Merentangkan tangannya, ledakan keras terdengar saat bakso raksasa itu meledak, memperlihatkan sosok yang agung. Menutup matanya untuk memeriksa tubuhnya, dia menemukan bahwa tidak ada bahaya tersembunyi, dan tubuhnya dalam kondisi baik yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tidak hanya tubuh fisiknya yang telah direkonstruksi, tetapi bahkan luka yang dideritanya selama pertarungannya dengan Great Demon God telah menghilang. Selain itu, vitalitas di tubuhnya sangat kaya sehingga dia tidak bisa mempercayainya. Dia memiliki asal ras naga, jadi vitalitasnya jauh lebih kuat daripada yang lain. Tetapi dibandingkan dengan dirinya saat ini, perbedaannya seperti perbedaan antara awan dan lumpur. Pohon abadi telah menghilang tanpa jejak dan telah menyatu ke dalam setiap inci daging dan darahnya. Dengan mengepalkan tinjunya, sepertinya itu bahkan bisa menghancurkan ruang itu sendiri. Dia membuka matanya dan memeriksa dirinya sendiri. Mungkin karena dia pernah mengalami kelahiran kembali, tapi sekarang dia seperti bayi yang baru lahir. Setiap inci kulitnya putih dan tembus pandang, dan bahkan rambut putih aslinya telah menghilang. Rambut hitamnya menutupi bahunya seperti air terjun hitam. Rambut putihnya adalah hasil pertarungannya dengan Wind Monarch di Flowing Time Temple. Itu telah terkorosi oleh Time Force dan telah merenggut banyak umurnya. Ini adalah cedera mendasar yang bahkan jika Yang Kai menjadi Kaisar Agung, dia tidak akan bisa pulih. Namun, kali ini, itu benar-benar sembuh, yang merupakan kejutan yang cukup menyenangkan. Mengubah rambut putih menjadi hitam berarti esensi kehidupan yang hilang telah pulih. Namun, setelah memikirkannya, dikatakan bahwa memurnikan pohon abadi akan memungkinkan seseorang untuk mendapatkan tubuh yang tidak dapat mati dan tidak dapat dihancurkan. Jadi apa gunanya umur seseorang? Yang Kai tidak yakin apakah dia bisa menjadi abadi atau tidak. Tetapi setelah menyempurnakan pohon abadi kali ini, umurnya pasti meningkat pesat. Jika tidak, perubahan seperti itu tidak akan pernah terjadi. Membuka mulutnya, Yang Kai diam-diam tersenyum dan berkata, "Jangan khawatir, aku hidup kembali." Di dalam dunia kecil misterius, di dalam taman obat, 2 roh kayu kecil sedang menunggu dengan gugup. Begitu suaranya terdengar, adegan Yang Kai berdiri di udara muncul di depan mereka. Mata kedua orang kecil itu melebar, dan pada saat berikutnya, Muzu mengangkat tangannya dan menutupi mata Mulu, tersipu saat dia berkata, "Pakaian, pakaian." Yang Kai menamparkan dahinya dan dengan cepat memutuskan hubungannya dengan dunia kecil yang misterius, mengeluarkan sepotong pakaian dan mengenakannya. Setelah memikirkannya sejenak,
Dia mengenakan jaket putih salju. Kerah tinggi hampir menutupi bagian belakang lehernya. Dan di punggungnya ada karakter pembunuh raksasa, memberinya tatapan membunuh. Ini adalah sesuatu yang secara khusus diminta oleh Sun King Luo dan yang lainnya kepada Hou Yu untuk disempurnakan ketika pasukan batang ke-6 didirikan. Bahan yang mereka pilih semuanya adalah bahan yang sangat berharga dan dapat dianggap sebagai artefak yang bagus. Itu memiliki tingkat kemampuan bertahan tertentu dan juga dapat digunakan bersama dengan teknik rahasia transformasi naga Yang Kai untuk mengembang dan mengecil sesuka hati. Niat awal mereka adalah untuk memungkinkan Yang Kai berkoordinasi dengan bendera, bunuh, saat memimpin pasukan batang ke-6-nya. Yang Kai menganggapnya terlalu mencolok dan tidak pernah memakainya. Pada saat ini, akhirnya tiba saatnya untuk mengadakan pertunjukan. Ketika pendatang baru muncul, mereka harus memiliki semacam gaya. Divine Sense Yang Kai melonjak dan menyebar ke segala arah. Segera, Yang Kai merasakan aura yang terhubung ke hatinya dan mengulurkan tangan untuk meraih udara, berteriak, tombak. Dengan dengungan, aliran cahaya terbang di udara dan ditangkap di tangan Yang Kai. Itu adalah tombak naga Azure yang hilang setelah tubuhnya meledak. Dengan tombak di tangannya, aura Yang Kai tiba-tiba menjadi tajam saat dia menatap ke depan. Tampaknya mampu menembus kehampaan dan melihat menembus dunia api. Ayo bertarung di ronde kedua, Mo Seng. Begitu dia selesai berbicara, dia maju selangkah dan menghilang. Star Boundary. Istana surga tinggi. Mata Sun King Luo merah dan bengkak saat dia menatap Su Yan. Kakak, apakah kamu yakin suami tidak mati? Mata Su Yan juga merah, dan masih ada bekas air mata di pipinya. Mendengar ini, dia dengan tegas berkata, ya? Sue Yue berkata, kakak, jangan berbohong kepada kita, kita. Su Yan mengulurkan tangannya untuk menyeka wajahnya dan berkata, dia sekarang adalah Kaisar Agung. Jika dia benar-benar jatuh, dunia pasti akan menghasilkan fenomena aneh. Tetapi dari setengah hari yang lalu sampai sekarang, tidak ada fenomena seperti itu. Jadi dia tidak mati. Apakah kamu lupa apa yang terjadi ketika Ken Ye terbunuh? Mendengarkan kata-katanya, semangat para wanita bangkit. Memang, ketika Ken Ye terbunuh, memang ada fenomena aneh di dunia. Semua orang di seluruh Star Boundary, terlepas dari kekuatan mereka, pada saat itu juga tahu bahwa Kaisar Agung telah jatuh. Tampaknya Yang Kai benar-benar baik-baik saja. Jika tidak, dunia ini tidak mungkin tidak bereaksi. Tapi tempat itu adalah celah dalam kehampaan. Jika itu karena penghalang dunia. Su Yan berkata, jangan lupakan Kaisar Agung Bulan Cerah. Gadis-gadis itu tertegun sejenak sebelum ekspresi kesadaran muncul di wajah mereka. Tempat di mana Kaisar Agung Bulan Cerah jatuh saat itu adalah di wilayah iblis. Dan bahkan kematiannya telah menghasilkan fenomena aneh di Star Boundary. Jika sesuatu benar-benar terjadi pada Yang Kai, bahkan jika dia berada di celah kosong, masih akan ada beberapa tanda. Namun, bahkan sekarang, tidak ada tanda-tanda di dunia. Ini tidak diragukan lagi berarti bahwa Yang Kai masih hidup dan sehat. Tetapi untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, dia belum kembali. Jika yang lain tidak dapat kembali, mereka mungkin khawatir. Tetapi Yang Kai adalah Kaisar Agung Void yang menggunakan hukum luar angkasa untuk naik ke alam Kaisar Agung. Tidak peduli seberapa berbahayanya Void Crack itu, tidak mungkin itu menyebabkan kerusakan padanya. Mungkin dia belum kembali karena dia sedang menyembuhkan luka-lukanya. Bagaimanapun, dia telah membawa tangan yang terpenggal itu ke dalam Void Crack dan pasti terluka. Namun, Su Yan melihat pertempuran di kejauhan dengan khawatir, berdoa di dalam hatinya untuk kembali sesegera mungkin. Jika dia tidak segera kembali, Star Boundary tidak akan bisa bertahan. Ia bergetar ketika sosok-sosok terbang di udara. Darah menyembur ke udara. Gelombang kejut dari pertempuran sengit menyapu seluruh dunia, membuatnya sulit bahkan bagi Kaisar Sudo untuk mendekat. Li Wui telah mencoba beberapa kali untuk membantu, tetapi dia telah dipaksa kembali oleh energi yang menakutkan. Bahkan dia, orang terkuat di bawah alam Kaisar Agung, tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran ini, apalagi Kaisar Sudo lainnya. Belum lagi, Demon Rache masih memiliki banyak Half Saint yang mengincar mereka, jadi mereka harus waspada. Pertempuran itu tidak terlihat bagus. Tangan kanan Great Demon God telah dipotong, dan meskipun itu telah menyebabkan banyak kerusakan, itu juga setara dengan mencabut salah satu gigi harimaunya. Tetapi Kaisar Agung telah membayar harga yang mahal untuk ini. Pada saat ini, aura semua orang tidak stabil, dan yang kondisinya lebih baik hanyalah Wu Kuang. Hukum pertempuran pemakan surga memang layak disebut seni jahat nomor satu sejak zaman kuno. Menghabiskan kekuatan musuh untuk digunakan sendiri, kemampuannya untuk bertarung terus-menerus terlihat jelas bagi semua orang. Dalam pertempuran antara Kaisar Agung di Laut Fragmen Bintang,
Jika bukan karena hukum pertempuran pemakan surga ini, bagaimana mungkin Wu Kuang mampu melawan kekuatan gabungan dari 9 kaisar agung lainnya? Pada saat itu, Wu Kuang telah membunuh 4 kaisar agung. Meskipun Great Demon God saat ini sangat kuat dan telah mengalahkan semua Master Starbound dari seorang diri, belum ada yang mati. Selain Kaisar Agung Void, semua orang masih hidup. Dari perspektif ini, Wu Kuang di puncaknya mungkin tidak lebih buruk dari Great Demon God saat ini. Berbagai Kaisar Agung yang telah bertarung dalam pertempuran Laut Fragmen Bintang telah datang ke sini. Tetapi situasi hari ini cukup sulit. Bagaimanapun, kultivasi Great Demon God telah melampaui kultivasi Kaisar Agung. Celah yang tidak bisa ditutup. Sisik naga yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari tubuh 2 tetua agung klan naga, menyebabkan luka besar muncul di sekujur tubuh mereka. Darah naga menetes dari luka mereka, dan darah naga yang sangat berat menghantam tanah, menciptakan kawah besar. Mata Kaisar Agung Darah Besi meredup dan vitalitasnya melemah secara ekstrim. Pedang bulu es patah, dan dada serta perut Flower Shadow telah ditembus. Ki iblis memenuhi udara saat pil menakjubkan terengah-engah, terus-menerus batuk darah. Rambut Tiansu acak-acakan, matanya merah, dan tinju bis martial Great Emperor gemetar tak terkendali saat 10 jarinya patah. Grand Mountain masih ada di sana. Tetapi setelah pecah sekali, Grand Mountain saat ini hanya berukuran setengah dari sebelumnya, dan auranya juga jauh lebih lemah dari sebelumnya. Seolah-olah kekuatannya telah sangat berkurang setelah pecah. Zhang Ruoxi, keturunan hukuman surga, juga berlumuran darah. Tetapi matanya dipenuhi dengan amarah yang membara dan niat membunuh yang sepertinya membakar seluruh dunia. Sungguh pertempuran yang tragis. Dunia menangis. Dunia bergetar. Seluruh Star Boundary tampaknya berada di ambang kehancuran ketika retakan spasial besar memenuhi seluruh dunia. Hukum dunia menjadi kacau. Seolah-olah dunia bisa runtuh kapan saja. Kaisar Agung tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Jadi bagaimana dunia ini bisa bertahan? Awalnya menderita korosi Ki Iblis. Setelah pertempuran hebat, energi spiritual terus-menerus dimobilisasi dan energi spiritual hampir habis. Great Demon God juga tampaknya telah mencapai akhir kekuatannya. Tubuhnya yang besar dipenuhi luka dengan berbagai ukuran. Dan bagian paling serius dari tubuhnya kehilangan potongan daging yang besar, memperlihatkan tulang putih di dalamnya. Menghadapi serangan balik sengit dari para penguasa Kaisar Agung, tidak peduli seberapa kuat Great Demon God itu, dia tidak punya pilihan selain membayar harga yang mahal. Pada akhirnya, raja ini menang. Jadi apa gunanya perjuangan putus asamu? Great Demon God terengah-engah saat dia menyeringai jahat. Tidak ada yang menjawab, membuatnya terlihat seperti badut. Great Demon God dengan dingin mendengus dan mengangkat telapak tangan raksasanya. Akhiri semua ini. Meskipun kalian semua telah melakukan yang terbaik, perbedaan kekuatan bukanlah sesuatu yang dapat dibuat dengan usaha. Tangan raksasa itu terbanting, menghalangi cahaya di depan mata semua orang. Pada saat ini, aura kematian menyelimuti tubuh semua orang, menyebabkan mereka merasakan hawa dingin menjalari punggung mereka. Zhan Wuhen tiba-tiba melihat ke langit. Great Demon God juga buru-buru berbalik. Dari celah gelap gulita di kehampaan, cahaya dingin melintas dan aura menakutkan turun dari langit disertai dengan ledakan tawa. Aku kembali lagi. Mata Great Demon God menyipit saat dia berteriak. Bagaimana mungkin kamu tidak mati? Tidak ada yang tahu lebih baik darinya seberapa kuat ledakan telapak tangan itu. Tidak mungkin bagi Yang Kai belaka untuk tetap tidak terluka. Bahkan jika dia mahir dalam hukum luar angkasa, tidak mungkin baginya untuk lolos dari kerusakan yang disebabkan oleh ledakan telapak tangan. Hasil terbaiknya adalah patah tulang. Tapi sekarang, orang yang melompat keluar dari Void Crack tidak menunjukkan tanda-tanda cedera, dan bahkan luka yang dideritanya sebelumnya telah sepenuhnya sembuh. Auranya bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Kekuatan tombak itu benar-benar membuat Great Demon God merasakan krisis. Seolah-olah jika dia tidak memblokir serangan ini, sesuatu yang sangat buruk akan terjadi. Saat angin bertiup, jaket putih itu mengepak dengan keras, seperti senjata ilahi yang turun dari surga, menyebabkan semua mata Kaisar Agung menyala. Great Demon God dengan cepat menarik telapak tangannya dan meraih ke arah Yang Kai. Pada saat berikutnya, Great Demon God mengeluarkan raungan marah saat telapak tangan raksasanya ditembus oleh kekuatan yang kejam. Dibungkus dalam aura pembunuh yang tebal, tubuh Yang Kai berlumuran darah saat dia melompat ke atas kepala Great Demon God. Mengepalkan ekor tombaknya, dia mengangkatnya ke langit dan menghancurkannya. Boom! Serangan ganas dari sosok seperti semut itu benar-benar menyebabkan Great Demon God, yang tingginya beberapa ratus zang, menekuk kakinya dan hampir jatuh berlutut. Serangan tombak ini membuat Great Demon God agak tercengang. Tubuhnya yang besar bergoyang seolah-olah dia sedang mabuk. Bagaimana Kaisar Agung bisa melewatkan kesempatan bagus seperti itu?
Raungan naga terdengar saat dua tetua besar ras naga menyerang bersama. Zhan Wuhen dan yang lainnya bergegas maju dari segala arah, melepaskan sedikit kekuatan terakhir mereka. Bum bum bum. Tubuh Great Demon God dipukuli sampai dia terhuyung-huyung. Luka lamanya belum hilang. Tetapi sekarang dia berlumuran darah segar saat dia mengeluarkan jeritan yang mengental. Hanya dalam 3 napas waktu, Great Demon God telah pulih. Dan dengan goyangan tubuhnya, ki iblis yang kejam menyapu, meniup semua orang. Setelah jatuh ke tanah, mereka tidak bisa lagi bangun. Flower Shadow dan Ice Feather keduanya pingsan. Nasib mereka tidak diketahui. Tubuh besar Grand Mountain sekali lagi pecah dan sesosok kecil muncul darinya sebelum menghilang ke tanah. Sosok Li Wei berkedip saat dia bergegas menuju tempat Kaisar Agung jatuh untuk menyelamatkan mereka. Satu-satunya yang tersisa adalah Yang Kai, yang mengangkat Azure Dragon Spear-nya dan menyelimuti Great Demon God di langit yang penuh dengan bayangan tombak, menyebabkan darah berceceran di mana-mana. Setiap serangan tombak meninggalkan lubang besar di tubuh Great Demon God, menyebabkan sejumlah besar daging dan darah terbang keluar. Aku ingin kamu mati, Great Demon God meraung saat dia mengulurkan tangan untuk meraih sosok kecil di depannya. Apakah kamu mencoba menggunakan mulutmu untuk membunuhku? Yang Kai mencibir, melihat telapak tangan raksasa datang ke arahnya. Dia tidak mencoba menghindar dan malah berteriak, transformasi naga. Di tengah suara berderak, sisik naga menutupi seluruh tubuhnya. Tanduk naga tumbuh dari dahinya. Tangannya berubah menjadi cakar naga, dan ekor naga di punggungnya berayun, melepaskan prestise naga tertinggi. Setelah berubah menjadi bentuk setengah naga, aura Yang Kai melonjak, tetapi dia masih tertegun sejenak. Ini karena dia menemukan bahwa penglihatannya tidak sepenuhnya benar. Dibandingkan dengan transformasi naga sebelumnya, penglihatannya tampak jauh lebih tinggi. Dengan hanya berpikir, dia mengerti apa yang sedang terjadi. Setelah menggunakan teknik rahasia transformasi naga, dia benar-benar tumbuh lebih tinggi. Terlebih lagi, kali ini adalah peningkatan besar-besaran. Tubuh naga panjang 100 zang yang asli tiba-tiba menjadi 200 zang, lebih dari 2 kali ukuran aslinya. Perubahan besar seperti itu membuatnya sulit untuk beradaptasi untuk sementara waktu. Setelah memperbaiki pohon abadi, sebenarnya ada manfaat seperti itu. Dasar dari teknik rahasia transformasi naga adalah untuk mengembangkan sumber energi asal ras naga di dalam tubuhnya. Semakin banyak sumber energi asal yang bisa dia kembangkan, semakin besar tubuhnya setelah transformasi naga. Sebelumnya, dia telah memahami niat sejati Dao bela diri di medan perang kuno, memungkinkan sumber energi asal ras naganya meningkat. Setelah beberapa lusin tahun berkultivasi pahit, dia telah memperoleh tubuh naga yang panjangnya 100 zang. Kali ini, meskipun tubuhnya telah tercabik-cabik, dia telah berhasil memperbaiki pohon abadi dan sangat merangsang sumber ras naga. Jika bukan itu masalahnya, bagaimana dia bisa memiliki tubuh setengah naga sepanjang 200 zang? Pikiran ini hanya berlangsung sesaat sebelum Yang Kai menusukkan tombaknya ke depan. Dengan suara yang menusuk, tombak Azure Dragon menembus tubuh Great Demon God. Pada saat yang sama, telapak tangan Great Demon God menghantam kepala Yang Kai. Yang Kai merasa seolah-olah kepalanya akan meledak, dan seluruh tubuhnya menjadi linglung. Namun, dia dengan cepat menyadari bahwa ini bukan perasaan. Setengah kepalanya benar-benar patah. The Great Demon God menyeringai dengan ganas. Kamu melebih-lebihkan dirimu sendiri? Jika Yang Kai tidak melawannya secara langsung seperti ini, dengan kondisinya saat ini, akan sulit baginya untuk membunuhnya. Tetapi dalam konfrontasi langsung seperti itu, bahkan jika dia sudah menjadi anak panah di akhir penerbangannya, kesenjangan dalam kultivasi masih tidak mungkin untuk dijembatani. Meskipun dia tidak tahu bagaimana Yang Kai berhasil menghindari bencana ini, sekarang setengah dari kepalanya telah hancur. Sudah pasti dia tidak akan memiliki fisiologi yang tersisa. Kunci, Yang Kai juga menyeringai jahat, melengkapinya dengan sisa setengah kepalanya. The World Wheel bergerak bersama dengan Azure Dragon Spear saat Yang Kai mencengkeram batang tombak dengan kedua tangan dan mendorongnya ke depan, menjepit Great Demon God ke tanah. Yang Kai mengangkat kepalanya dan melotot tajam. Mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Menggunakan kekuatan dunia dan tombak naga Azure untuk mengikatnya, kecuali Great Demon God menghancurkan seluruh Star Boundary. Mustahil untuk melarikan diri. Kamu, mata Great Demon God melebar saat dia menatap Yang Kai dengan tak percaya. Dengan pengalamannya, dia belum pernah melihat orang yang masih hidup bahkan setelah separuh kepalanya patah. Ekspresinya segera berubah. Vitalitas ini. Dari luka di kepala Yang Kai, dia bisa merasakan vitalitas yang tak terbayangkan, yang bahkan dia tidak bisa menahan untuk tergerak. Begitu dia selesai berbicara, luka Yang Kai menggeliat dan dengan cepat sembuh. Mata Great Demon God melebar lebih jauh. Banyak kaisar agung yang telah menyaksikan adegan ini juga terkejut. Daging dan tulang,
Hidup mati. Wajah Su Yan pucat. Matanya yang indah dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa. Pohon abadi. Hanya surga yang tahu bagaimana perasaannya ketika dia melihat kepala Yang Kai patah. Tetapi sekarang dia mengerti bahwa Yang Kai telah menyempurnakan pohon abadi. Dia akhirnya bisa bersantai. Pohon abadi, kamu benar-benar berhasil memperbaiki pohon abadi? Great Demon God akhirnya bereaksi. Segala sesuatu yang terjadi di depannya dengan jelas menunjukkan bahwa orang yang telah merusak rencananya telah menyempurnakan harta karun dunia yang legendaris, menyebabkan dia merasa sangat cemburu. Jika dia memiliki pohon abadi saat itu, dia pasti sudah lama terlahir kembali. Mengapa dia harus menghabiskan begitu banyak rencana selama puluhan ribu tahun? Mengapa dia harus melalui begitu banyak kesulitan untuk bertarung hari ini? Bagaimana kamu bisa memiliki pohon abadi? Great Demon God sangat cemburu sehingga dia akan menjadi gila. Satu-satunya tanggapan yang dia terima adalah pukulan keras Yang Kai, yang mendarat dengan keras di pelipisnya, menyebabkan penglihatannya menjadi gelap dan kepalanya berdengung. Secara naluriah, dia mengangkat tangannya dan meraih lengan Yang Kai, merobek sebagian besar dagingnya. Yang Kai mengabaikan ini dan mengirimkan pukulan ke arah Great Demon God. Great Demon God tidak peduli tentang ini dan hanya memasukkan potongan daging yang sobek ke dalam mulutnya, mengunyahnya sebelum menelannya. Karena Yang Kai telah menyempurnakan pohon abadi, dapat dikatakan bahwa seluruh tubuhnya dipenuhi dengan esensinya. Vitalitas yang melonjak di tubuhnya meledak, menyebabkan luka-lukanya agak ditekan. Pada titik akhir pertempuran ini, tidak ada yang mengira situasi seperti itu akan terjadi. Tubuh besar Great Demon God dipaku ke tanah oleh tombak naga Azure Yang Kai, tidak bisa bergerak sama sekali. 200 tubuh setengah naga Yang Kai praktis menunggangi tubuhnya saat dia menyerang dengan ganas. Sementara tangan Great Demon God terus-menerus merobek daging dan darah Yang Kai. Saat pukulan ini mendarat, serangkaian suara teredam terdengar di seluruh dunia. Kepala Great Demon God hampir cacat, dan banyak luka muncul di tubuhnya. Yang Kai juga tidak dalam kondisi yang baik, dengan potongan daging dan darah yang tak terhitung jumlahnya hilang, memperlihatkan tulang naga emasnya. Kedua luka mereka dengan cepat disembuhkan di bawah pengaruh esensi pohon abadi. Dan untuk sementara waktu mereka seimbang, tak satu pun dari mereka mampu mengalahkan yang lain. Sekarang, itu semua tergantung pada siapa yang bisa bertahan. Sesosok terbang dengan goyah dari jarak dekat, dan Wu Kuang tertawa kecil. Ekspresi gila di wajahnya saat dia menunggu sampai berada di atas kepala Great Demon God sebelum berhenti dan membentuk serangkaian segel tangan dengan kedua tangan. Menepuk telapak tangannya ke bawah dan berteriak, "Hukum pertempuran. Pemakan surga." Serangan telapak tangan ini tampaknya tidak mengandung banyak kekuatan, tetapi jelas dengan mata T, E, L, A, N, J, A, N, G bahwa energi murni sedang ditarik keluar dari tubuh Great Demon God dan menyatu ke dalam tubuh Wu Kuang. Wu Kuang memasang ekspresi ekstasi di wajahnya, seolah-olah dia baru saja makan makanan paling enak di dunia. Tawanya menjadi lebih gila. Bajingan, Great Demon God memelototi semut di atasnya. Wu Kuang balas menatapnya. Matanya dipenuhi dengan ejekan saat dia mengejek. Jika kamu memiliki kemampuan, maka melototi raja ini sampai mati. Jika itu adalah waktu lain, Great Demon God mungkin tidak menganggap serius tindakan Wu Kuang. Sebelumnya, Wu Kuang telah menggunakan hukum pertempuran pemakan surga ini untuk melahap kekuatannya berkali-kali. Tetapi itu tidak memiliki efek yang jelas. Namun, pada saat ini, kekuatannya tidak lagi sama seperti sebelumnya. Tubuhnya telah dipaku ke tanah oleh Azure Dragon Spear sementara serangan Yang Kai menghujani seperti badai. Jika Wu Kuang mencoba melahapnya lagi, dia tidak akan bisa bertahan. Kekuatannya akan cepat terkuras dan dia akan menghilang ke udara tipis. Bahkan esensi pohon abadi tidak akan cukup untuk mengisinya kembali. Ketakutan memenuhi hatinya saat ekspresi Great Demon God berubah drastis. Mengangkat tangannya, dia mencoba meraih Wu Kuang. Tetapi dia tertangkap basah oleh ekor naga yang menyapu ke arahnya. Kekuatan besar dari ekor naga menahan salah satu lengannya dan setelah berjuang beberapa kali, dia tidak dapat bergerak. Great Demon God meraung dan menggunakan tangannya yang lain untuk menamparkan dada Yang Kai. Di tengah jalan, telapak tangannya menjadi pisau dan dengan kejam menusuk dada Yang Kai, meraih jantungnya yang berdetak. Namun, sebelum dia bisa mengerahkan kekuatan apapun, Yang Kai menyeringai dan meraih tangan Great Demon God dengan kedua tangan, dengan kuat mengepalkannya saat dia meludahkan. Burst. Hukum luar angkasa berfluktuasi dengan liar saat serangan luar angkasa meledak di dasar lengan Great Demon God, menyebabkan darah menyembur ke segala arah. Lengan Great Demon God langsung terpotong saat tangisan menyedihkan terdengar. Yang Kai melemparkan lengan raksasa itu ke belakang kepalanya dan sekali lagi meluncurkan rentetan serangan ke arah Great Demon God. Demonic Ki tumbuh dari lengan Great Demon God yang terputus dan dagingnya menggeliat.
seolah-olah dia akan menumbuhkan lengan lain. Namun, di bawah pengaruh hukum pertempuran pemakan surga Wukuang, darah dan energi murni dari lengannya yang terputus terus-menerus dilahap, dan lukanya tidak menunjukkan tanda-tanda penyembuhan, apalagi tumbuh kembali. Di tengah suara gemuruh, momentum luar biasa Great Demon God terus turun, dan momentum Yang Kai juga turun. Meskipun dia telah menyempurnakan pohon abadi dan sepenuhnya memulihkan kekuatannya untuk melawan pertempuran kedua, dia masih tidak dapat menahan konfrontasi langsung seperti itu. Persetan, Great Demon God, yang telah dalam kondisi lemah sebelum kematiannya, tiba-tiba beraksi. Saat dia membuka mulutnya dan meraung, energi kekerasan keluar dari mulutnya dan berubah menjadi serangan mematikan yang menyerang Yang Kai. Tubuh setengah naga panjang 200 zang bahkan tidak berhenti sejenak sebelum dikirim terbang. Di udara, suara patah tulang bisa terdengar saat luka di dadanya terbuka dan darah keemasan menyembur keluar. Jatuh dengan keras ke tanah, Yang Kai dengan cepat bangkit. Tetapi sebelum dia bisa sepenuhnya berdiri, dia terhuyung-huyung dan jatuh berlutut, terengah-engah. Penglihatannya kabur oleh darah, dan seluruh dunia diselimuti cahaya keemasan. Sudah waktunya, Wukuang, yang telah melayang di atas kepala Great Demon God, terus-menerus melahap kekuatannya, tiba-tiba bergumam sebelum mengangkat tangannya dan berteriak, "Junior, jika situasinya tidak benar, jangan ragu untuk mencabik-cabiknya. Jika tidak akan ada akhir dari masalah." Begitu dia selesai berbicara, dia jatuh dari langit dan menusukkan telapak tangannya ke luka di kepala Great Demon God. Segera setelah itu, tubuhnya bergetar dan matanya redup sesaat sebelum dengan cepat menjadi cerah. Dengan cepat menarik tangannya dari tubuh Great Demon God, dia terbang ke sisi Yang Kai dan menatap ke depan dengan ekspresi serius. Gerakan ini tidak menyebabkan kerusakan apapun. Tetapi setelah serangan Wukuang, Great Demon God yang telah dipaku ke tanah dan berbaring telungkup di udara tiba-tiba merasa seperti disambar petir. Matanya melotot saat dia berteriak dengan marah, "Tikus bodoh, beraninya kamu. Enyahlah." Begitu dia selesai berbicara, auranya yang lemah tiba-tiba menjadi tidak stabil, dan ki iblis di tubuhnya yang besar mulai berfluktuasi dengan liar, seolah-olah dia sedang mengalami pertempuran yang sulit. Yang Kai terengah-engah saat dia melihat sekeliling. Pada awalnya, dia tidak mengerti apa yang terjadi. Tetapi segera dia memikirkan sesuatu dan menoleh ke samping. Mengerutkan kening, "Senior Hong Chen?" Duan Hong Chen mengangguk ringan dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Persiapkan dirimu. Jika situasinya menjadi buruk, segera bergabunglah dengan tuan tua ini untuk membunuhnya." Yang Kai bertanya dengan heran, "Wukuang mencoba memiliki tubuhnya?" Sejak pembukaan terakhir Laut Fragmen Bintang, Duan Hong Chen dan Wukuang telah berbagi tubuh yang sama. Dalam keadaan normal, Wukuang akan menjadi orang yang bertanggung jawab. Sekarang Duan Hong Chen berdiri di depannya. Tidak sulit untuk menebak kemana Wukuang pergi. Yang Kai tidak bisa menahan perasaan terkejut dengan keberanian Wukuang. Ini adalah Great Demon God. Jadi bagaimana dia bisa berpikir untuk memiliki tubuhnya? Namun, memikirkannya, semakin besar risikonya, semakin besar imbalannya. Kaisar Agung Dunia yang ramai dan Kaisar Agung Pemakan Surga tidak selalu bisa berbagi tubuh yang sama. Sekarang ada kesempatan sekali seumur hidup. Jika dia adalah Wukuang, dia pasti tidak akan melewatkannya. Bahkan jika dia harus mengambil risiko besar, dibandingkan dengan manfaat yang akan dia terima setelah berhasil, itu tidak diragukan lagi sepadan. Duan Hong Chen perlahan menggelengkan kepalanya. Itu bukan memilik, itu melahap. Yang Kai mengerti bahwa possession dan devouring berbeda. Yang terakhir adalah spesialisasi Wukuang. Pada saat ini, Great Demon God terus bertarung dan berada di ambang kematian. Dengan hukum pertempuran pemakan surga Wukuang, dia benar-benar memiliki kesempatan untuk berhasil. Berapa peluangnya? Yang Kai bertanya dengan sungguh-sungguh. Kurang dari 30%. Yang Kai menghirup udara dingin. Wukuang ini sebenarnya berani mempertaruhkan nyawanya ketika dia memiliki peluang kurang dari 30%. Duan Hong Chen telah berada di tubuh yang sama dengannya selama bertahun-tahun, dan tidak ada yang memahami karakteristik hukum pertempuran pemakan surga Wukuang lebih baik darinya. Jika dia mengatakan peluang kurang dari 30%, itu pasti benar. Apakah kita perlu waspada terhadap Wukuang? Yang Kai bertanya lagi. Jika Wukuang gagal, tidak perlu dikatakan bahwa dia hanya akan mampu melawan Great Demon God untuk ketiga kalinya dan mempertaruhkan nyawanya untuk membunuhnya. Namun, jika Wukuang berhasil, bagaimana menghadapinya akan menjadi masalah. Sebelumnya, dengan Duan Hong Chen menahannya, Wukuang tidak bisa bertindak sembarangan dan menimbulkan masalah. Sekarang dia telah melepaskan diri dari tubuh Duan Hong Chen dan mendapatkan tubuh baru Great Demon God. Jika dia melakukan perbuatan jahat, tidak akan ada cara untuk meminimalkan kerusakan dengan tubuh Great Demon God. Star Boundary tidak bisa lagi menanggung siksaan lagi. Yang Kai adalah Kaisar Agung Void. Ditambah dengan kehendak dunia,
Itu bahkan lebih jelas daripada orang kebanyakan. Pertempuran hebat ini akan menyebabkan masalah tanpa akhir untuk seluruh Star Boundary. Tidak perlu, Duan Hongchen perlahan menggelengkan kepalanya. Jika dia berhasil, maka tidak ada yang dia pedulikan di sini. Pengejarannya terhadap Martial Dao selalu tegas. Tidak apa-apa jika dia tidak mengetahuinya di masa lalu. Tetapi sekarang dia tahu selalu ada seseorang yang lebih kuat. Apakah kamu pikir dia akan tetap di sini? Yang Kai merenung sejenak sebelum mengangguk. Itu benar. Saya harap dia berhasil. Meskipun Yang Kai tidak takut melawan Great Demon God untuk ketiga kalinya, setelah menyempurnakan pohon abadi, kemampuan pemulihannya sangat menakutkan. Cedera yang dia derita barusan sebagian besar sudah sembuh. Jadi dia seharusnya bisa pulih sepenuhnya setelah beberapa saat. Bahkan jika Great Demon God menelan banyak daging dan darahnya, berapa banyak yang bisa dia pulihkan? Di babak kedua, kedua belah pihak sama-sama menderita kerugian besar. Di ronde ketiga, Yang Kai yakin dia bisa membunuh Great Demon God sendirian. Segera menenangkan napasnya, dia mencoba memulihkan kekuatannya sambil memperhatikan gerakan Great Demon God. Sejak jiwa Wu Kuang menerobos masuk, Great Demon God terus-menerus berjuang dan mengaum. Tetapi sekarang setelah tombak naga Azure telah menembus tubuhnya, tidak ada yang bisa dia lakukan untuk melarikan diri. Di dalam tubuh raksasa itu, seseorang dapat dengan jelas merasakan dua aura berbeda bertabrakan, terjalin dan menyatu, membuatnya sulit untuk mengatakan siapa itu siapa. Di dalam tubuh raksasa, kekuatan yang menghancurkan bumi menyapu ke segala arah, dan gelombang kejut menyebar dari Great Demon God. Satu demi satu sosok terbang ke langit dan mengepung Great Demon God. Itu tidak lain adalah para Master Realem Kaisar Agung yang kelelahan. Ketika Yang Kai melawan Great Demon God sendirian, mereka semua telah mencoba yang terbaik untuk pulih. Dan sekarang mereka akhirnya memiliki beberapa kemampuan untuk bergerak. Bahkan Flower Shadow dan Ice Feather yang sebelumnya tidak sadar telah terbangun. Yang Kai mengangkat kepalanya dan menyapukan pandangannya ke wajah-wajah yang dikenalnya. Tersenyum penuh pengertian sebelum menarik wujud transformasi naganya dan terbang ke langit bersama Duan Hongchen. 9 sosok. 9 Kaisar Agung. Semuanya terhubung satu sama lain. Kekuatan seluruh dunia semesta beredar di antara mereka saat mereka diam-diam menatap ke bawah. Mengumpulkan kekuatan. Menunggu untuk dilepaskan. Itu tidak pernah berlalu begitu lambat sebelumnya. Dan setiap napas dan setiap saat menunggu adalah siksaan. 9 sosok berdiri diam di udara, menyaksikan dua aura di dalam tubuh Great Demon God yang ditembakkan oleh Azure Dragon Spear terus berbenturan. Lambat laun, konfrontasi melemah dan akhirnya mereda. Setelah periode waktu yang tidak diketahui, Great Demon God menutup matanya dan berbaring di sana dengan tenang, seolah-olah dia benar-benar mati. Namun, di bawah pemantauan Divine Sense dari Yang Kai dan yang lainnya, mereka masih bisa merasakan vitalitas samar dari tubuh Great Demon God. Great Demon God tidak mati, tetapi dia benar-benar telah mencapai akhir hidupnya. Great Demon God saat ini tidak lagi bersemangat seperti ketika dia baru saja dibangkitkan. Sebaliknya, dia terlihat sangat menyedihkan. Pada saat tertentu, dia tiba-tiba membuka matanya. Meskipun penampilannya menyedihkan, matanya masih cerah dan bibirnya melengkung saat dia tertawa kecil. Awalnya, tawanya tidak keras, tetapi lama-kelamaan menjadi tawa. Seolah-olah dia telah menemukan sesuatu yang membuatnya sangat bahagia. Kaisar Agung hanya berdiri dan menonton. Yang Kai menoleh untuk melihat Duan Hongchen. Tetapi ekspresi yang terakhir tetap tidak berubah. Jelas tidak dapat menentukan siapa yang saat ini mengendalikan tubuh Great Demon God. Mo Seng, Yang Kai berteriak dengan dingin. Setelah tawa mereda, Great Demon God mengangkat matanya dan melihat ke atas. Bagaimana menurutmu? Kemudian dia mendesis dan berteriak dengan marah. Junior, cepat dan cabut tombak terkutuk ini. Yang Kai berbalik untuk melihat Duan Hongchen lagi. Dia benar-benar tidak tahu apakah Devouring Wu Kuang telah berhasil atau tidak. Jadi satu-satunya yang bisa membuat penilaian yang akurat adalah Duan Hongchen, yang telah tinggal bersama Wu Kuang selama bertahun-tahun. Yang lain juga melihat ke arah Duan Hongchen. Duan Hongchen menggelengkan kepalanya. Aku tidak tahu. Yang Kai menyeringai. Itu mudah. Aku lebih suka membunuh orang yang salah daripada melepaskannya. Bagaimanapun, Wu Kuang bukanlah orang baik. Ketika dia mendominasi Star Boundary, dia telah meracuni Starfield alam bawah yang tak terhitung jumlahnya. Ini bisa diperlakukan sebagai pembalasan mereka yang mati. Great Demon God sangat marah. Hantu tua Hongchen, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang kamu katakan. Percaya atau tidak, raja ini akan mengungkapkan rahasiamu. Beralih untuk melihat Kaisar Agung Bayangan Bunga, dia bertanya, Hua Linglong, apakah kamu ingat bahwa suatu tahun kamu berada di kuil Azure Sun Domain Selatan?
Diam. Ekspresi Duan Hongchen berubah dan dia mengangkat tangannya untuk berhenti. Saat semua orang melihat, keringat dingin mulai terbentuk di dahinya. Alis Flower Shadow Great Emperor berkerut saat kecurigaan memenuhi matanya yang indah. Bagaimana kamu akan mengatakannya? Great Demon God mengangkat alisnya dan tersenyum pada Duan Hongchen. Duan Hongchen memelototinya dengan tajam sebelum menyapukan pandangannya ke yang lain dan menyatakan, dia adalah Wu Kuang. Bagaimana dengan Mo Seng? Yang Kai bertanya. Wu Kuang menyeringai jahat. Raja ini masih hidup. Menurutmu apa yang akan terjadi padanya? Yang Kai mendecakkan lidahnya dengan heran. Dia tidak menyangka bahwa Wu Kuang akan benar-benar berhasil dalam masalah ini. Dan dalam kekalahan ini, tidak hanya tubuhnya yang telah dibangkitkan telah ditangkap, tetapi bahkan jiwanya telah ditelan. Bahkan jika Mo Seng memiliki kemampuan luar biasa, sepertinya dia tidak akan bisa menimbulkan masalah lagi. Merasa lega, Yang Kai merasakan rasa lelah yang tak terlukiskan menyelimuti dirinya. Menghela nafas panjang, Yang Kai langsung jatuh. Bukan hanya dia, tetapi Kaisar Agung, dua tetua ras naga, dan bahkan keturunan hukuman surga, Zhang Ruoxi, semuanya jatuh ke tanah seperti pangsit. Pertempuran yang menghancurkan bumi ini tidak berlangsung lama. Dari saat Great Demon God muncul sampai sekarang, hanya beberapa hari telah berlalu. Kaisar Agung telah mendominasi Star Boundary selama bertahun-tahun dan telah bertempur dalam pertempuran hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya. Jangankan beberapa hari pertempuran, mereka bahkan telah bertarung selama beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun. Namun, tidak pernah ada pertempuran yang begitu sulit dan melelahkan. Setelah memastikan bahwa Mo Seng sudah mati dan pihak mereka telah menang, ketegangan di hati mereka mengendur dan semua Kaisar Agung kehilangan ketenangan mereka. Tapi paling tidak, dengan kultivasi mereka, tidak mungkin mereka jatuh ke tanah, malah jatuh dengan mantap. Situasi Yang Kai adalah yang terbaik. Dia telah menyempurnakan pohon abadi dan juga memiliki sumber asal ras naga. Jadi kemampuan pemulihannya jauh melebihi kemampuan orang lain. Paling tidak, dia masih memiliki kekuatan yang tersisa. Menyapu Divine Sense-nya ke seluruh dunia, Yang Kai bisa merasakan tatapan diarahkan padanya. Merasakan kegelisahan di hati orang-orang dari Star Boundary. Yang Kai menghela nafas. Mo Seng sudah mati, kita menang. Suaranya tidak keras, tetapi diperkuat oleh kekuatan dunia dan menyebar ke setiap sudut Star Boundary, mencapai telinga semua orang yang masih hidup. Setelah hening sejenak, sorakan yang mengejutkan terdengar, dan bagian dalam dan luar istana langit tinggi menjadi gempar. Perasaan senang memenuhi udara. Yang Kai menyeringai dan langsung berbaring di tanah, menatap ke langit. Langit masih berkabut dan Ki Iblis masih bergulir. Yang Kai mengerahkan semua kekuatannya dan meludahkan lubang besar di Ki Iblis yang menutupi dunia, memungkinkan sinar matahari yang menyilaukan untuk membubarkan kegelapan dunia, membuat semua orang merasa hangat. Satu persatu, sosok bergegas keluar dari istana surga tinggi dan bergegas ke pelukannya. Tangisan mereka memenuhi udara. Kakak senior kecil menangis paling banyak. Matanya bengkak seperti buah persik. Sui Yue juga menangis. Dan meskipun Sun King Luo mencoba yang terbaik untuk menahan diri, air matanya masih mengalir tak terkendali. Zhu Qing dan Su Yan sedikit lebih baik, tetapi mata indah mereka dipenuhi dengan ketakutan yang tersisa. Ketika Yang Kai terbang ke kehampaan yang terbungkus telapak tangan yang terputus dan meledak, hati mereka juga hancur. Pada saat itu, Su Yan dan yang lainnya merasa seolah-olah langit telah runtuh. Untungnya, setengah hari kemudian, Yang Kai kembali lagi, penuh semangat dan vitalitas. Bahkan memikirkannya sekarang membuat jantung mereka berdebar-debar seperti dalam mimpi buruk. Yang Kai memeluk mereka dari kiri ke kanan untuk sementara waktu, mencoba menghibur mereka, tetapi tidak berhasil. Teguran keras Su Yan membuat semua wanita berhenti menangis. Hei Junior, jika kamu sudah cukup bersenang-senang, bisakah kamu datang dan melihat raja ini? Raja ini masih dipaku di sini. Jika kamu tidak datang sekarang, raja ini akan mati. Sebuah suara tidak puas datang dari dekat. Yang Kai bahkan tidak memandangnya. Ada apa? Bagaimanapun, kamu tidak akan mati dalam waktu dekat. Biarkan saya mengambil napas. Lelah. Dia benar-benar kelelahan. Meskipun dia telah memurnikan pohon abadi dan dengan cepat pulih dari luka-lukanya, tubuhnya masih sepenuhnya utuh. Tetapi konsumsi kekuatannya tidak mungkin untuk dipulihkan. Kali ini, jika dia tidak beristirahat selama 10 hari atau setengah bulan, dia tidak akan memiliki kekuatan untuk bertarung lagi. Namun, meskipun Mo Seng telah meninggal, Star Boundary sekarang telah menjadi kekacauan besar dan perlu dibersihkan. Hal-hal yang jauh dari selesai. Setelah beberapa saat kehangatan, Yang Kai mengizinkan Su Yan untuk mundur dengan wanita lain sebelum berdiri dan berjalan menuju tubuh besar Great Demon God. Ketika dia cukup dekat, Yang Kai terbang ke udara dan meraih ujung Azure Dragon Spear.
Dengan pikiran, tombak naga Azure dengan cepat menyusut menjadi 3 zang dan ditarik oleh Yang Kai. Wu Kuang mengeluarkan erangan teredam saat darah menyembur dari dada dan perutnya. Tetapi setelah melepaskan diri dari tombak naga Azure, dia akhirnya bisa duduk. Melihat ke bawah, dia juga terkesiap. Bagaimana itu? Yang Kai meliriknya. Wu Kuang membentak. Aku tidak akan mati. Aku bertanya tentang tubuh barumu. Yang Kai mencibir. Wu Kuang diam-diam merasakannya dan menyeringai. Bagus. Ini 1000 kali lebih baik daripada tubuh hantu tua Hong Chen yang busuk itu. Kamu beruntung. Dengan tubuh fisik ini, selama dia bisa pulih, Wu Kuang bisa segera menjadi master panggung Open Heaven. Karena dia telah menelan jiwa Mo Seng, dia bisa mewarisi semua yang dimiliki Mo Seng. Meskipun pasti akan ada beberapa bahaya tersembunyi dalam tindakan ini, dan itu tidak akan sebanding dengan manfaat yang akan diperolehnya dari berkultivasi selangkah demi selangkah. Bagi Wu Kuang saat ini, manfaatnya lebih besar daripada kerugiannya. Kalau tidak, dia masih harus berbagi tubuhnya dengan Duan Hongchen. Sesuatu yang dia dan Duan Hongchen tidak bisa tahan. Selama bertahun-tahun, dia tidak pernah mencoba untuk memiliki tubuh orang lain. Pertama, dia tidak dapat menemukan yang cocok. Lagi pula, dia juga seorang kaisar agung. Jadi bagaimana mungkin tubuh orang biasa layak untuk diperhatikan? Kedua, Duan Hongchen tidak berani membiarkannya pergi dengan mudah. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Jadi Duan Hongchen tidak bisa menghentikannya. Saat mereka berdua berbicara, aura yang tidak biasa tiba-tiba muncul dari negeri yang jauh. Aura ini begitu kuat sehingga hanya Kaisar Agung dan Saint Iblis yang bisa dibandingkan dengannya. Dan dari karakteristik aura ini, jelaslah Saint Iblis mana yang memilikinya. Semua Kaisar Agung terkejut. Pada saat ini, tidak ada dari mereka yang memiliki kekuatan untuk melawan. Jika Demon Saint menyerang, tidak ada yang bisa melawan. Yang Kai mendongak dan segera melihat seberkas cahaya panjang melaju ke arah mereka. Dia tidak bisa menahan tawa. Wanita ini bangun tepat pada waktunya untuk menghindari bencana fatal dengan sempurna. Di bawah pengawasan semua orang, seberkas cahaya panjang berhenti di udara, memperlihatkan sosok Bei Limo. Menyapu matanya yang indah melintasi kerumunan. Dia mengambil situasi dari banyak tuan yang hadir dan dengan cepat mengarahkan pandangannya ke Yang Kai dan Wu Kuang. Matanya dipenuhi dengan kejutan. Apa yang sedang terjadi? Dia benar-benar melihat Yang Kai dan Great Demon God duduk bersama, mengobrol dan tertawa, terpisah kurang dari 100 kaki satu sama lain. Yang Kai memegang tombak naga Azure tanpa permusuhan apapun. Great Demon God duduk di tanah tanpa niat membunuh sedikit pun. Saint Iblis semuanya telah menghilang. Dan Kaisar Agung dari Star Boundary semuanya kelelahan. Aura mereka lemah. Apa yang terjadi selama dia tidak sadarkan diri? Mungkinkah Star Boundary dan wilayah iblis telah berdamai? Tapi bagaimana ini bisa terjadi? Bei Limo merasakan kepalanya berputar seperti sedang bermimpi. Semoga berhasil. Yang Kai sedikit mengangguk ke arahnya, menyebabkan Bei Limo menjadi semakin bingung. Ingatannya tentang saat dia pingsan oleh Yang Kai masih tersisa. Meskipun dia telah dikendalikan oleh Great Demon God pada saat itu, kesadarannya masih jernih. Dia, Yu Rumeng, dan Chang Tian telah berjalan keluar dari ruang aneh itu. Tetapi sebelum dia bisa mengerahkan kekuatannya, merek jiwa yang Kai tanam di laut pengetahuannya telah berlaku, menyebabkan dia langsung jatuh pingsan. Bahkan sekarang, kepalanya terasa seperti terbelah. Bei Limo memperkirakan bahwa jiwanya telah mengalami semacam cedera. Pada saat itu, Yang Kai sangat cemas sehingga dia bahkan tidak bisa berpikir untuk mengendalikan kekuatan merek jiwa. Yang bisa dia pikirkan hanyalah menjatuhkan Bei Limo. Setelah itu, Great Demon God kalah jumlah dan tidak punya pilihan selain bergabung dengan banyak Saint Iblis. Tetapi tubuh bawah sadar Bei Limo tidak menerima perekrutan dan dia berhasil bertahan hidup dengan aman. Jika tidak, dia mungkin akan seperti Sueli dan yang lainnya dan menjadi aset terbesar Great Demon God. Jika itu masalahnya, Bei Limo tidak akan berada di sini sekarang.